misalnya barang-barang Muslim Indonesia gitu. Nah kemana tuh Mas Menteri? Karena ujung-ujungnya ketika misalnya mereka baru saya mau ngomong. Selama ini dibawanya ya ke Pasar Tasik atau ke Tanah Abang. Hai, welcome to podcast Wonderful Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Bersama dengan saya Melanie Ricardo dan juga tentunya ada Mas Menteri. Halo. Mas Sandiaga Uno. Dan tentunya di sebelah aku juga udah ada Jenahara Nasution. Hai. Oke, tahan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Aku yakin banget it's gonna be wonderful sesuai dengan nama podcastnya. Bener gak sih Mas Menteri? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar menarik, entertaining, tapi juga bisa menginspirasi orang yang mendengarkan dan juga menyaksikannya. Oke? Yang pasti kita menyaksikan dulu ada beberapa artikel berikut ini. Nah, cuplikan tadi mengingatkan kalau modest fashion Indonesia selalu membawa nama harum negara kita, negara Indonesia di berbagai kancah fashion show dunia. Walaupun sebenarnya ini selama pandemi ya, nilai belanja sempat turun sampai dengan 2,9%. Karena kan mau nggak mau mungkin orang punya prioritas yang berbeda di tengah pandemi ini. Dan yang pasti kita akan lebih bahas lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang modest fashion bersama dengan Jenahara di podcast Once Again Wonderful Indonesia. Semua ada di Indonesia aja. Kalau kita ngomongin modest fashion, desainer-desainer Indonesia yang namanya sudah menggaung banyak banget deh, tentunya sampai ke mancanegara dan bikin besar nama Indonesia. Mas Menteri mohon izin nih aku ngobrol sebentar tentunya sama perempuan kece di sebelah aku ya. Aku Menyimak dulu ya. Salah satunya tentunya adalah Jenahara ya, berbicara mengenai baju dan juga busana gitu. Modest fashion ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang seperti apa kalau buat kamu? Karena kan untuk seorang desainer itu bisa berbeda-beda. Apalagi buat desainer seperti kamu yang usianya, kamu tuh masuk milenial apa sih sebenarnya? Atau kalau kita berdua kan semi kolonial kan? Mas Menteri gak mau nih pasti. Aku kolonial. Kolonial. Ini kayaknya Semi-semi. masih milenial. Masih semi aku. Late milenial. Tapi kalau kamu kan sebenarnya usia berapa? 35 something? 35. Oke, berarti ya masih masuk lah kamu milenial. Seperti apa gitu kalau buat kamu pribadi? Ya, modest itu kan artinya sopan ya. Jadi kalau baju muslim itu udah definitely modest. Tapi modest itu bukan berarti baju muslim. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi sebenarnya modest fashion itu tidak harus selalu baju muslim. Kalau misalnya baju muslim kan udah pasti ada aturannya gitu kan, tertutup gitu. Modest sendiri juga artinya sopan, tertutup, tapi dia bukan berarti baju muslim. Bukan berarti baju muslim. Sebenarnya sesimpel itu sih pengertiannya. Tapi gitu. baju muslim udah pasti modest dong, iya ya kan? Oke. Gitu. Baik, terus kalau kamu pribadi, kan kadang-kadang untuk membawa, terutama misalnya baju-baju muslim, misalnya ke Amerika, ya kan? Walaupun di sana juga banyak muslim juga di Amerika. Tapi kan untuk bisa membawa yang bisa membawa ibaratnya detail dan juga warna-warna Indonesia itu benar-benar putar otak atau sebetulnya hal yang justru membuat kamu membawa signature itu lebih gampang gitu karena berbeda dengan yang lainnya. Iya, of course, karena ya balik lagi Indonesia kaya akan budaya gitu kan, jadi inspirasinya benar-benar banyak banget. Gitu, dan itu mungkin yang membuat Indonesia menarik dibandingkan negara-negara yang lain lah gitu. Kalau kita bicara Muslim fashion, ya Indonesia ini produsen terbesar, tapi juga pembelinya terbesar juga gitu kan. Terbesar juga, iya. Gitu. Apalagi dengan sekarang ya, justru orang tuh makin muda-muda, banyak yang berhijab. Kalau dulu mungkin pemikirannya, aduh kalau mau berhijab gitu ya, kita kadang-kadang pakai baju terbatas. Kalau sekarang kan dengan ada online shop yang semakin menjamur, hijabnya udah tetap masih sopan, tapi juga keren-keren kan. Benar. Jadi ya banyak sih faktornya ya. Mungkin kalau aku bisa flashback lagi ke belakang tuh asal muasalnya kenapa Muslim fashion itu mulai rame gitu, booming itu salah satunya tuh diinisiasi oleh
hijabers community. Hijabers community, Iya. termasuk salah satu yang paling besar juga I reckon in Indonesia dong pastinya. Iya, karena memang lahirnya datangnya dari Indonesia gitu. Siap, benar. Oke, kita ke Mas Menteri dulu nih. Mas Menteri, gimana nih ngelihatnya sebagai salah satu apa yang mungkin bisa menjadi kekuatan buat Indonesia sendiri gitu. Fashion, udah gitu anak-anak muda, plus juga, mohon maaf nih Mas Menteri, kalau misalnya dulu kan banyak anak-anak muda yang fashionnya juga misalnya baju-bajunya not too modest gitu ya kan. Tapi ini justru mengangkat baju-baju yang sopan, yang proper gitu. Gimana kalau Mas Menteri ngelihatnya? Saya contoh ini, Iya. coba tebak siapa? Siapa tuh? Pergi ke warung membeli permen. Cakep. Belinya 5, dibungkus kado. Cakep. Yuk kita bahas modest fashion bersama Kak Jenahara dan Melanie Ricardo. Kita ingin bicara mengenai modest fashion ini. Ya. Indonesia pasar terbesar, Ya. tapi kita juga pengimpor terbesar produk-produk halal. Termasuk fashion itu kita juga banyak impor. Oke. Nah, yang tadi disampaikan kan bahwa populasi kita dominasinya anak-anak muda. Ya. Gen Z sama millennials. 55% itu adalah anak-anak muda. Dan kita di Global State of Islamic Economy Report, Ya. itu kita ada di posisi ketiga dari indikator ekonomi pada sektor fashion muslim. Wow. Belum di nomor 1 nih. Iya, iya. Dan budaya dan gaya hidup kita sekarang sudah semakin banyak yang mulai menggunakan modest fashion. Misalnya istri saya tuh mulai pakai modest fashion setelah kita punya Sulaiman, anak paling kecil ya. yang paling kecil lahir 2011. Nah, di situ terus dia mulai menggunakan modest fashion dan dia lihat di sekelilingnya dia juga banyak dan semakin hari semakin muda yang memakai modest fashion. Benar, setuju. Nah, ini berarti kan satu aspirasi yang juga mulai melihat tidak lagi bergantung pada usia. Dulu biasanya yang senior-senior yang pakai modest fashion. Betul, Sekarang betul. yang muda-muda. Nah, generasi muslim millennials ini juga semakin hari semakin trendy. Mereka punya kreasi yang kami di Kemenparekraf ini memantau sebagai salah satu dari penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari subsektor ekonomi kreatif ada 17, yang paling tinggi ekspornya itu justru dari fashion. Wow. Nah, Fashion justru ya. ini yang menurut saya bahwa mereka punya high buying power, tech savvy, aktif di medsos, dan menggunakannya juga untuk menggali informasi. Nah, ini peluang kita. Dengan kultur yang sesuai, modest fashion menurut saya punya unique selling propositions. Nah, yang dilakukan oleh Kak Jena, teman-teman yang lain ini kita apresiasi banget. Sebagai pemerintah, karena ini mitra kita untuk memperkuat ekonomi kita dan COVID-19 ini justru mengakselerasi. Justru mengakselerasi peningkatan keterampilan, upskilling dan reskilling dari pelaku ekonomi kreatif di industri fashion agar mereka mulai mengadaptasi digitalisasi. Dan yang terakhir, ini bisa juga untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Wah, betul, benar. Jadi anak-anak muda juga sekarang walaupun mungkin nggak bisa punya offline store, tapi kan online sekarang menjamur dengan adanya pandemi ya Mas Menteri. Betul, kan gitu. Tapi kalau berbicara mengenai tantangannya, obstacle-nya, tadi kan dibilang bahwa Indonesia ada di posisi ketiga, tapi bukan yang pertama. Tapi berarti kan untuk bisa naik tuh ibaratnya pasti ada tantangannya juga. Apa sih what's the most obstacle, tantangan yang paling utama yang dihadapi oleh orang-orang yang bekerja dalam dunia modest fashion ini? Kalau aku ngelihatnya tantangan itu sebagai peluang untuk mensolusikan. Jadi pertama sumber daya. Nah, sumber daya ini biasanya berkaitan dengan sumber daya human capital, pengetahuan kita, supply chain, juga kita lihat dari material-material yang didapat, banyak yang masih juga susah didapat, dan bagaimana menciptakan tekstil yang nyaman, low maintenance, affordable, terus juga keterbatasan dari segi manufaktur, terutama dari segi desainer tekstil ini kita masih sangat kurang dalam membuat konsep desain serta raw materials yang lain yang masih bergantung kepada impor. Itu pertama, sumber daya.
Tapi saya ngeliatnya jadi peluang sebetulnya. Kenapa Mas Menteri? Karena ini menurut saya harus kita solusikan untuk menciptakan industri dalam negeri di bidang penyediaan sumber daya untuk modest fashion ini. Yang kedua, akses pasar. Nah ini saya gemes gitu loh. Kenapa? Pasarnya ada di sini. Iya. Tapi kadang-kadang kita belum bisa untuk mengakses pasar kita sendiri karena kita tidak mau untuk mengadaptasi terhadap teknologi terkini. Misalnya digitalisasi. Yeah. Misalnya menggunakan marketingnya bisa menggunakan resellers. Atau marketingnya bisa menggunakan pola distribusi yang sudah sekarang sangat baku. Dan kadang-kadang kita bersaing ya antara brand itu di ceruk yang sama terus. Padahal ceruknya bisa luas. Jadi akses pasar itu juga tantangan sekaligus peluang. Dan yang terakhir menurut saya adalah sustainability. Sustainability ini di dunia fashion berkaitan dengan pemahaman konsep bahwa industri fashion bukan hanya tanggung jawab dari Kak Jena dan teman-teman produsen, tapi juga ekosistemnya secara luas. Jadi kami selalu bilang bahwa para pelaku ekonomi kreatif ini harus memikirkan sebagai ekosistem, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari produsen sampai konsumen, mulai dari penjahit sampai pendanaannya juga harus kita tata, kita benahi secara 360 derajat, holistik pendekatan. Makanya kemarin kita ada kegiatan Muslim Modest Fashion Founders Festival, itu kita untuk junior-juniornya Kak Jena ini kita pilih 20, kita peragakan, yang menang dapat bantuan pendanaan, bantuan akses pemasaran, dan bantuan akses mereka untuk mengatasi masalah sumber daya, sustainability, dan akses pasar. Benar ya Jena, itu yang dirasakan benar. Walaupun kalau kamu kan termasuk desainer yang udah ibaratnya sudah cukup stabil lah karirnya gitu kan, masih banyak nih yang pemula-pemula yang masih berjuang di bawah kamu. Tapi yang disampaikan Mas Putri tadi benar ya, moralnya seperti itu gitu. Benar banget gitu. Apalagi gini, dulu kan aku kan mulai di dunia fashionnya itu kan 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Beda banget sama sekarang. Sekarang tuh aksesnya udah gampang mau kemana-mana gitu kan. Terus juga kita mau cari inspirasi juga lebih mudah gitu kan. Jadi menurutku tuh sekarang tuh semua tuh sebetulnya sudah serba dimudahkan dibandingkan aku 10 tahun yang lalu. Karena ibaratnya semua the source of ideas it's just in your hand, ya kan? Semua lo bisa cek, bisa tahu, ya kan? Kalau kita sebenarnya punya effort, kita nggak males, sebetulnya semua tuh ada di tangan kita gitu ya. Jen, untuk perkembangan modest fashion nih, ini maksudnya kan baju-baju tidak harus baju, lagi-lagi modest fashion it's not only for hijabers, right? Gitu. Tapi it has to be modest gitu. Buat kamu, gimana perkembangan dari modest fashion di negara-negara yang justru bukan majoritinya warganya beragama Muslim gitu? Ini aku bicaranya secara luas ya. Selama beberapa tahun terakhir ini tuh aku tuh banyak ketemu dengan orang-orang di luar sana lah ya, kayak orang Jepang, orang Korea gitu. Mereka tuh justru pada mau masuk ke Indonesia. Mereka desainersnya malah pengen belajar tentang Muslim fashion karena mereka pengen bikin dan masuk ke dalam Indonesia gitu. Jadi setelah aku ngobrol gitu ya sama mereka ya, mereka melihat wah potensinya gede banget gitu. Jadi justru mereka tuh benar-benar belajar gitu. Nah kebanyakan tuh orang-orang ya maksudnya bukannya mengakreditasi tapi kadang-kadang tuh orang Indonesia mungkin karena semuanya serba ada, jadi kayak pengennya cepet aja, tapi nggak ada proses gitu. Everything wants to be instant gitu gitu. Dan menurut aku itu sih kita harus banyak baca, banyak cari informasi gitu. Jadi bener-bener apa yang tadi Mas Menteri sampaikan tuh kita juga bener-bener paham gitu bahwa ini tuh bukan tanggung jawab designers aja, tapi juga banyak orang nih gitu loh. Tapi chancesnya menurut kamu untuk anak-anak di bawah kamu nih untuk bisa ibaratnya terjun juga dalam dunia modest fashion gitu, yang baru-baru junior-junior. Karena sebenarnya kan dibilang marketnya luas tapi juga sekarang yang pengen menikmati kuenya tuh ibaratnya juga banyak kan gitu. Si desainer yang bikin untuk hijab dan untuk baju-baju modest itu kan juga sekarang seabrek gitu. Benar. Makanya yang tadi aku bilang gitu, kita tuh kenapa sih sama desainer aja aku masih ngerasa tuh kita tuh masih saling sikut menyikut karena pengen ngambil market yang sama, padahal kan itu gede banget ya, Indonesia tuh gede banget. Muslimnya aja itu ya kalau bisa dibilang 80-90% kan gitu loh. Jadi kan the market is really big gitu.
Dan kalau misalnya emang bener-bener kita bisa menyebarkan lah ya produk kita ke seluruh Indonesia, itu luar biasa banget gitu. Nah tapi bener, tapi kenyataannya tuh selalu di situ-situ aja gitu. Dan kopi mengkopi itu sih yang aku perhatikan. Selalu ya? Selalu gitu. Wah itu tidak bisa dihindari sih Mbak. Cuman maksud aku dengan begitu banyaknya inspirasi dan ide, di sini sih sebenarnya challenge-nya gitu, menjadi seorang desainer kita tuh harus bener-bener cari inspirasi lagi, cari lagi terus gitu supaya ada perbedaannya, ada ada ciri khasnya gitu. Kalau dari pemerintah sendiri gimana Mas Menteri? Maksudnya ada support nggak nih? Karena kan aku lihat banyak banget desainer-desainer muda nih milenial, Jenna, kemudian beberapa nama lah yang rajin misalnya ke New York Fashion Week, ya kan, London, kemana-mana, dan dengan baju-baju yang benar-benar modest fashion gitu. Pemerintah sendiri seperti apa nih untuk Jadi pertama mau address tadi yang tiru meniru itu ya. Jadi kita sangat mengerti bahwa salah satu aset yang dimiliki oleh teman-teman Kak Jenna dan kawan-kawan ini adalah kekayaan intelektualnya. Jadi kita lagi ingin mendorong agar hak kekayaan intelektualnya itu dilindungi. Nah ini kita mulai dari fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, mulai dari brand dan lain sebagainya. Sampai kebetulan di Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Industri Kreatif kita ada program yang namanya akselerasi. Nah, program ini untuk fashion, akselerasi fashion adalah pendampingan, inkubasi dan peningkatan kualitas pada produk-produk ekonomi kreatif, termasuk fashion. Karena kita yakin bahwa talentanya ada di sini. Namun kalau kita dampingi, mereka akan lebih signifikan peningkatan daripada kualitas produknya. Dan ini adalah bagian daripada yang saya pelajari lebih dari 15-20 tahun mendampingi UMKM. Bahwa UMKM yang didampingi, chance of success-nya itu naik 80%. Lebih cepat gitu ya, Mas? Jadi cepat. Mereka nggak trial and error, mereka nggak nabrak-nabrak, mereka di-guide, dituntun, dan didampingi. Dan program inkubasi berfokus pada bukan hanya pemberian pengetahuan mengenai diversifikasi produk, pengembangan produk, tapi juga mulai dari cara berbisnis sampai pemasaran dan gimana dia mendapatkan pendanaan. Saya tanya sama Kak Jenna, berapa persen dari teman-teman yang bergerak di modest fashion ini disentuh oleh pendanaan dari institusi? Sedikit sekali, masih sedikit sekali. Dari perbankan. Saya berkali-kali didatengin teman-teman yang punya brand besar, terus bilang, aduh ini lagi drop kemarin, gimana kami? Saya bilang, emang nggak ada working capital loan atau fasilitas modal kerja? Wah, kami semuanya pakai modal sendiri. Nah ini yang mesti kita berikan fasilitasi agar perbankan bisa masuk, industri pembiayaan yang masuk, baik yang syariah maupun yang konvensional, ini harus mampu untuk menyentuh mereka. Karena tanpa ekosistem pendanaan, susah banget ya Mas. Bersaingnya teman-teman ini akan sulit. Walaupun sebetulnya ideas-nya, kemampuan mereka tuh sebetulnya luar biasa gitu ya. Pantesan Ivan Gunawan setengah mati syuting ya. Dia bilang kadang-kadang syuting ini apa ya segala macam cari iklan untuk membiayai passion utamanya adalah sebagai seorang desainer gitu. Ternyata emang struggle-nya tuh segitu besarnya aja. Kamu yang udah punya nama loh, apalagi di bawah ya Mas Menteri yang maksudnya masih UKM kecil gitu. Tapi ini berarti menjadi satu homework juga nggak sih Mas Menteri tentunya. Apalagi sekarang dengan ada menteri-menteri muda nih, ya kan, menteri-menteri yang ibaratnya kalau aku bilang lebih up to date sih enggak juga lah ya. Sebetulnya semua yang usianya berapapun senior juga it has to be up to date. Tapi kan kalau yang you know mulai khawatir salah bicara. Mentang-mentang podcastnya di kementerian. Tarik nafas dulu. Kalau di rumah lo gue agak berani ya. Iya, waktu di rumah saya nyerang-nyerang terus. Di sini mulai mikir-mikir. Gue pulang aman gak nih?
Ada Mas Bimo Oh, lagi. iya, ada Mas Bimo. Iya, bener. Ada alasan buat Bim, gue takut pulang nih, Ci. Tapi ya benar, maksudnya jadi emang ini semakin, aku jujur ya, aku tuh seneng banget dengan adanya di pemerintahan tuh anak-anak muda. Lo Mas Menteri, lo masuk muda dong, Mas. Masih masuk muda. Seneng banget karena mudah-mudahan juga bisa mengencourage nggak cuma dari segi desain, fashion, tapi juga pemerintahan dan dari segala aspek tuh anak-anak muda bisa, yuk bangkit, bisa nih gitu. Ya nggak sih, Mas? Yang mesti dipastikan muda itu pemikirannya. Iya. Pemikirannya. Jadi kita nggak bicara mengenai usia tapi ya. pemikiran dan semangatnya. Karena menurut saya ini bangsa besar banget gitu. Dan kita punya populasi 55% anak-anak muda, yaitu milenial dan generasi Z. Ya. Nah, berarti pemimpin-pemimpinnya harus nyambung. Benar. Sama yang mayoritas populasinya. Ya. Untuk bisa ngobrol dengan satu frekuensi. Ya. Sehingga apa sih mimpi mereka? Benar. Apa harapan mereka? Dan bagaimana pemerintah bisa mengeksekusi kebijakan yang sesuai dengan harapan mereka untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, adil dan makmur. Right. Ini agak sedikit out of the context ya. Tapi kalau untuk Mas Menteri, gue aja kadang-kadang sama anak milenial, how the way they talk, their language aja kadang-kadang apa sih banyak yang baru-baru gitu. Tapi kan tadi Mas Menteri mention bahwa it's not only about the age, tapi the spirit, it has to be young gitu kan, supaya bisa related dengan si majority berapa persen ini Gen Z dan juga anak muda. Apa sih yang dilakuin supaya tetap bisa related dengan mereka gitu, nyambung sama anak-anak muda ini? Karena saya dulu namanya punya breakfast club. Usianya ya kita mulai breakfast habis olahraga pagi itu diisi dengan yang umurnya teenagers, late teenagers, 18 sampai 20. Terus yang di atas umur 21, 30 sampai 41, 40 sampai 50 saya yang wakilin. Saya sendiri udah berhenti di situ. Isinya adalah mereka ngasih tahu ke saya harapan-harapan, language-nya mereka, linggonya mereka. Dan yang menyatukan kita itu adalah kesukaan kita sama sports. Running. Lari, basket, renang, sepeda ya. Itu kita pokoknya ini, tapi begitu udah olahraga kan nggak ada lagi perbedaan umur. Benar. Saya kadang-kadang bisa lari lebih cepat dari umur 20 gitu. Bimo kadang-kadang bisa lari satu pace sama saya. Nah, tapi begitu kita duduk, kita bisa tahu, oh ini anak-anak muda seperti ini. Nah, di kementerian juga saya paksa. Yang mengelilingi saya itu bukan yang dari kelompok umur. Lanjut usia. Sebenarnya gue lihat tuh hampir semua timnya Mas Menteri tuh muda-muda ya. Jadi ini yang akan mengisi. Karena kalau kita mau jadi global player, Indonesia mau jadi negara dengan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia, kita perlu cetak Kak Jena yang lain, betul. Making their own trend. Dan kalau kita ke Milan, ke Dubai, ke New York, ke London, itu kita lihat nih Indonesian local product dengan brand-brand kita ini eksis banget. Dan saya yakin kita bisa nangkep global trend. Kita bisa nangkep apa yang pasar inginkan. Karena desainer-desainer kita ini hebat-hebat, terutama yang muda-muda. Benar. Kita perlu bantu mereka, pemerintah perlu hadir, beri mereka fasilitas, akses, tuntun mereka sampai mereka ada di global scale. Habis itu let them do their wonder, let them do their magic. Mumpung ada Mas Menteri, nih, kapan lagi kesempatannya? Coba Jen, kamu pribadi, coba apa yang mau disampaikan? Nih Mas Menteri, boleh. Monggo. Kan kalau misalnya kita pingin Indonesia sebagai kiblatnya Muslim fashion atau modest fashion lah. Berarti kan kita harus punya tempat nih atau platform gitu kan. Ketika nanti ada buyers datang, orang datang ke Indonesia, mereka pengen beli produk misalnya barang-barang Muslim Indonesia gitu. Nah, kemana tuh Mas Menteri? Karena ujung-ujungnya ketika misalnya mereka baru saya mau ngomong. Tapi kita susah parkirnya Mas Menteri. Bener banget itu yang Iya. Bawanya kemana? Selama ini dibawanya ya ke Pasar Tasik atau ke Tanah Abang. Karena Muslim fashionnya ada di situ. Tapi kan kita mau scale up. Iya, betul. Dan ini Tanah Abang dekat sini ini adalah terbesar di Asia untuk pasar teks. Dan kalau bicara mengenai mau dekat hari Lebaran ya, tumpluk lah orang itu. Tapi bener banget, kita harus nyiptakan sesuatu yang baru. Tanah Abang 2.0 atau Tanah Abang 4.0 gitu. Iya.
Benar sekali. Jadi kualitasnya ya more or less lebih oke ya, tapi juga keadaannya juga bisa level up juga gitu ya. Kalau kita bawa misalnya orang-orang luar gitu, ya ibaratnya kita nggak malu-maluin lah. Bener nggak? Karena masalahnya balik lagi ya kan, kalau ke Tanah Abang mostly ya itu kan juga banyak sekali kopiannya designers loh yang ada di sana. Jadi udah agak nyatu nih, nyambung sama designers. Mungkin ada juga ya designers lokal, tapi mereka emang jualan dengan scale marketnya ada di Tanah Abang gitu. Nah itu kan udah jadi bias gitu loh, antara mana yang mereka emang jualan as a designers gitu kan, sama yang emang mereka produknya ngopi gitu. Ya kalau kita lihat dulu kan ya, Tanah Abang, Pasaraya gitu ya. Iya, Pasaraya. Terus abis itu mungkin yang ada di benak kita next step-nya dengan kekiniannya, dengan mungkin ada 3D atau augmented reality, virtual reality-nya untuk beberapa produk-produk ekonomi kreatif, baik itu Muslim fashion maupun kriya dan lain sebagainya, itu perlu di-create. Saya sih sepakat banget. Dan ya itu yang ingin pemerintah hadirkan dengan Sarinah. Ini Sarinah yang lagi dibangun di tahun ini, salah satunya juga akan showcase the best of Indonesian creative economy products. Oh, the new Sarinah ini, Mas? The new Sarinah yang lagi dibangun. Jadi nanti saya lagi collab sama Mas Erik. Ingin sih 2-3 floor itu untuk Muslim fashion, karena memang itu mestinya ada di situ. Benar. Nah, kami kerjasama sama dulu kan pemerintah tuh salah satu tantangannya itu kita ego sektoral. Ini program saya ya, don't move my cheese gitu. Jangan pindahin nih. Ini punya program saya. Sekarang saya malah terbuka. Saya bilang, Mas Erik punya BUMN yang punya properti, punya kemampuan untuk meredesign, merekonfigurasi. Saya punya dari sisi inputnya, dari ekonomi kreatif. Yuk kita kolaps. Nah, nanti ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ngisi dengan kebijakan. Supaya apa yang dikeluhkan tadi oleh Kak Jena dan teman-teman bisa tersolusikan. Perindustrian ada juga dari segi mungkin tekstilnya, bahan baku dan lain sebagainya. Jadi emang ini benar-benar ya, ini waktunya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih keren lagi gitu ya. Jujur kalau Sarinah, aku tuh karena dulu siaran bertahun-tahun Mas di Sarinah, ngelihat banget gitu dulu tuh Sarinah benar-benar menjadi poros banyak banget kebudayaan Indonesia gitu ya, baju-baju dan segala macam gitu. Terus tapi terakhir-terakhir kan sepi banget ya gitu, sedih gitu ngelihatnya karena tahun ke tahun ngelihat dulu tuh kayaknya ada eksklusivitas gitu di Sarinah. Tapi it's a very good, ya decreasing lama-lama pelan-pelan. Apalagi yang atas, aduh udah nggak ada orang, terus mbak-mbaknya juga kayaknya cuma selfie-selfie, nggak ada kerjaan gitu. Tapi it's such a good idea, akhirnya bisa bikin New Sarinah lagi. Hopefully anak-anak muda pun nantinya hijabers ataupun non-hijabers yang suka modest fashion, they can go there. Itu bisa menjadi pusatnya gitu ya Mas. Nanti keren banget karena ada MRT di situ, nyambung. Terus itu akan jadi koridor, pedestrian friendly. Itu bisa jadi showcase, dan kalau orang dari daerah juga ingin melihat kekuatan keunggulan produk ekonomi kreatif kita, itu ada di etalase dan tempatnya itu sangat representatif. Benar. Itu benar-benar central of Jakarta lagi ya kan Mas. Dan mudah-mudahan saat itu terjadi kita nggak perlu pakai masker lagi ya. Mudah-mudahan. Amin. Iya, amin to that. Mas Anies selalu aktif keliling Indonesia terutama. Emang selama setahun ini pandemi tetap juga keliling-keliling? Keliling karena memang ini tugasnya di sektor pariwisata kan adalah menyiapkan pariwisata dan ekonomi kreatif di era baru, yaitu protokol kesehatan. Tapi kalau kita lihat ekonomi kreatif sih, ini sebetulnya lokomotifnya. Jadi ekonomi kreatif ini, misalnya fashion nih, ke PDB kita tuh 166 triliun rupiah. Gede banget. Atau 18% dari seluruh PDB sektor ekonomi kreatif. Dan kalau untuk ekspor tadi saya udah bicara bahwa ini yang terbesar, tapi masih bisa kita dorong lagi. Nah, saya yakin UMKM, para pelaku usaha ini bisa kita ajak naik kelas. Bisa kita ajak untuk membuat produk yang lebih berkualitas. Dan kalau fashion, ya menurut saya, kita punya kekuatan di tenun, batik, dan songket, ulos, di mana-mana ada. Itu belum kita mix and matching ke produk-produk modest fashion kita. Dan kalau itu kita bisa angkat,
menang dua-duanya kita. Betul. Kelestarian budayanya menang. Iya. Terus dari segi ekonomi membuka lapangan kerjanya juga menang. Benar. Kalau tenun juga sebenarnya kan lagi banyak banget juga hits ya. Anak-anak muda pun kayaknya sekarang ini deh Mas, maksudnya mereka udah mulai pakai. Kalau dulu kan mungkin yang pakai tenun tuh orang-orang yang udah adult gitu. Sekarang kayaknya anak-anak muda juga banyak yang suka pakai tenun. Kalau Jenna apa yang suka diangkat, yang paling sering diangkat di itu kamu, di fashion kamu? Gini, karena aku tuh kan emang dari awal konsepnya lebih ke clean cut, konsep yang simple gitu kan, dan wearable gitu. Aku tuh sebenarnya punya 2 brand. Gitu. Jadi ada yang Jenna Hara sama Jenna Hara Black Label. Nah ini yang kayak aku pakai nih Jenna Hara Black Label. Biasanya aku selalu pakai yang first line-nya gitu. Nah itu biasanya aku pakai tenun, aku pakai batik, bener-bener explore secara fabric dan yang lainnya. Oh baik. Nice. Ini tuh sebenarnya ada ininya apa? Ini dong, gaya apa namanya, chain-nya dong. Tetap kan anak muda banget tuh. Oh itu rantai-rantainya. Aku tuh terobses sama rantai. I love chain too. Thank you. Bukannya ulos yang di bawah ya? Aduh, ini ulos. Ada kombinasinya gitu. Gitu. Keren banget. Ya, keren sekali. Jadi ya itu, jadi aku bedain gitu. Nah yang wearable. Nah ini kan kalau kita lihat ada inovasi dari produk ya. Dan kolaborasinya juga dapat juga gitu. Betul. Dari pakaian yang tradisional sampai yang modernnya juga dapat gitu ya Mas. Iya. Ini such a good idea loh. Maksud gue tadi kayaknya ulos nih, gue juga dalam hati. Iya, kayaknya dari tempat gue nih gitu. Tapi dari tempat Eka juga dong. Kamu, kita Nasution ya benar-benar. Tapi benar. Horas ya benar. Maju. Tapi di mix and match bisa dengan si rantai ini jadi benar-benar anak muda banget gitu. Benar. Wow, amazing idea. Oke, seru banget ya obrolan kita dan mudah-mudahan ini lo ketemu langsung sama Mas Menteri. Apa ya menjadi tantangan unek-unek dari kalian ya yang bergerak dalam dunia fashion. Ini bisa tersampaikan and hopefully it will be a good solution ya yang bisa bikin nama Indonesia lebih keren lagi di mata internasional. Tapi sekarang kita pengen buka, ini ada yang namanya Wonderful Box, right in the middle. Karena di podcast Wonderful Indonesia ini kita juga punya selalu yang namanya Wonderful Box. Kejutannya harus dilakukan di episode kali ini. Apose alias apakah itu? Oke. Ternyata dalamnya itu adalah Wonderful Box yang buat kreasi keren versi masing-masing pada kaos polos dan bahan yang telah disiapkan. Oke, kaosnya di situ. Oke. Sesuatu yang Indonesia banget gitu kan maksudnya kan. Oke. Aduh. Bentar. Aduh, udah gak tengah. Ini aja udah gak tengah, say. Oh my god, Jenna, lo udah bikin apa sih, Jen? Bentar dulu. Gue aja bingung bikin apaan. Aduh. Kok dia pada pakai stiker sih? Kok gak dapet stiker? Kok jatuhnya kayak anak SMA lulus-lulusan loh, coret-coret doang. Alright, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keren gak gue? Dia tuh bikin apaan? Horas. Come and enjoy beautiful Indonesia. Ini lagi. Horas. Bikin apa sih? Tuh, come and enjoy beautiful Indonesia. Keren banget, itu ada gambar ininya. Angelnya. Oh, In its simplicity, purple is the color of love. Keren. Wah, gue warnanya. Tapi kita tembok Gak TK apa-apa ya. kan lebih streetwear kan ceritanya kan. Tapi Kalau itu kan avant-garde aja tuh. Oh ini keren. Ini sih jago banget. Tuh emang kelihatannya bedanya ya, Bo. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir untuk Jenna Hara. Apa karya yang mungkin Jenna sekarang ini akan lakukan? Hopefully kalau ini pandemi akan segera berakhir dan bisa menggebrak panggung fashion show international. Sebenarnya aku juga bawa nih beberapa Oh, koleksi. ini baju-baju kamu ya? Iya, ini aku bawa. Jadi ini tuh sebenarnya inspirasi datangnya dari pandemik, Bo. Kenapa tuh? Karena waktu itu Eka stres banget, bingung mau ngapain. Terus udah gitu, it's about healing journey sih. Jadi ini gambarnya tuh benar-benar gambar sendiri. Terus di dalam bajunya ini ada perasaan-perasaan yang aku rasain. Jadi agak ada darknya ya? Iya. Coba ini apa nih? Tuh. Oh gitu. Saudade. Terus itu ada saudade dan yang lain-lainnya gitu. Jadi
Jadi waktu itu Mas Menteri minta tolong sama tim ngisi perasaan-perasaan yang mereka rasakan di saat pandemi kemarin. Oke. Gitu. Sentimentality. Yes. Oh, tulisan-tulisannya ya? Ada. Oh, coba aku baca. Gitu. Oh, oke. Emang apa yang kamu rasakan pada saat itu? Kayak ini ya, apa namanya? Galau lah kali ya. Kayak lagi galau ya, kan? karena bingung ya. Maksudnya di 2020 kemarin itu kan bener-bener nggak tahu mau ngapain kan gitu. Jadi akhirnya semua dituangin ke karya gitu loh. Nice. Akhirnya jadi suatu masterpiece juga kan buat kamu kan gitu. Oke. Tapi hopefully nanti kalau pandemi ini bisa berakhir, siapa tahu baju-baju ini bisa dibawa nanti ya kan ke London, ke Hong Kong, ke New York Fashion Week and whatsoever, dan bisa mengangkat nama Indonesia dari kegalauan di masa pandemi ya kan. Mas Menteri, anything else you wanna say untuk mengakhiri podcast kita kali ini, terutama untuk semua orang-orang yang mungkin punya passion dalam dunia fashion, anak-anak muda di Indonesia. Ya, mari kita wujudkan Jakarta, Indonesia sebagai Muslim atau modest fashion capital of the world. Oke. Mari kita sama-sama kolaborasi. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk berinovasi, meningkatkan keterampilan, mengangkat talenta-talenta bangsa untuk bisa mengambil peluang untuk mencetak pemenang. Oke. Dan saya mau kasih pantun terakhir. Keren. Pasar Santa beli sandal. Cakep. Buat keliling kota bertamasya. Wih, cakep. Ayo beli produk lokal karena kita bangga buatan Indonesia. Air di kendi dicampur sama gula aren. Ini Mas Andi emang menteri yang paling keren. Jilat terus Mel, jilat. Dasar kau penjilat. Oke, terima kasih Mas Menteri. Thank you very much, sehat selalu ya. Kita selalu banyak banget yang ada di pundak Mas Menteri nih. Harapan kita anak-anak muda Indonesia gitu untuk bisa bukan cuma fashion ya, tapi karena kita lagi berbicara mengenai fashion untuk benar-benar bisa mengangkat ini nih anak-anak muda seperti kamu dan juga di bawah-bawah kamu yang juga punya potensi yang begitu luar biasa untuk bisa mengangkat nama Indonesia. Jana Hara juga thank you very much ya. Hopefully you will find true love. Jadi karena kan sesuai dengan temanya ini ya. And hopefully nanti benar-benar karya-karya yang hadir dari kegelisahan di tengah pandemi ini justru bisa menjadi karya masterpiece one day. Tapi ini benar loh. Jadi apa yang diperintahkan ke kita truly reflect apa yang kita inginkan. Kenapa Jadi emang? kalau Jana mau true love, yes, saya berharap wonderful Indonesia menjadi kenyataan. Kalau Melanie benar-benar horas. Come and enjoy. Danau Toba. Iya, seriously, ya benar-benar. Jadi setiap kita dipaksa, akhirnya kita menuangkan apa yang ada dalam hati kita. Oh, yang justru menjadi representatif dari apa yang dalam hati kita gitu ya. Oh gitu, oke. Alright guys, thank you very much for watching ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel ini. Dan tentunya kita berharap banget mudah-mudahan ada nilai yang baik, ada inspirasi yang baik yang bisa diberikan dari kalian yang nonton ya. Apapun juga yang menjadi passion kalian sebagai anak-anak muda Indonesia. Yuk bangkit, yuk kita bisa sebagai anak muda Indonesia untuk bisa mengangkat nama Indonesia di mata internasional. Apapun aspeknya, mau menjadi digital content creator, mau jadi musician ya Mas Menteri, mau jadi seorang atlet, anything. Pokoknya kita bisa mencapai apapun yang menjadi impian kita. Dan jangan lupa juga di like videonya dan saling sharing di kolom komentar ya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Mas Menteri suka jawab nggak sih? Suka banget. Pasti ini ya, kalau ada waktu bisa saling ngobrol ya. Justru itu engagementnya. Justru itu engagement. Kalau nggak dibaca kan sayang, dapat feedback, dapat input. Tuh kan, ini Menteri Milenial cuy. Itu kalau nggak tahu tuh engagement itu bisa dibalas-balasin. Itu Menteri Milenial. The spirit it has to be young. Bener ya Mas Menteri ya? Benar banget. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya podcast Wonderful Indonesia. Semua ada di Indonesia aja. Mari selfie. Kita tutup dengan foto-foto. Selfie. Oke.